Mengejutkan sikap Inara Rusli yang mengaku siap atau legowo jika Insanul melepasnya lantaran ingin kembali kepada Wardatina Mawa. Bahkan kedua belah pihak membenarkan kabar bahwa Inara dan Insanul sudah tidak tinggal serumah lagi. Hal itu terjadi ketika Insanul belakangan ini lebih berjuang memulihkan kembali rumah tangganya dengan Mawa yang sempat koyak. Ya, Insanul tak lelah berjuang mendapatkan kembali cinta Mawa. Namun, muncul suara miring kalau langkah Insanul tersebut hanya untuk membebaskannya dari jeratan hukum atas laporan Mawa di Polda Metro Jaya dengan tuduhan adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Lantas, benarkah pihak Inara mengakui bahwa hubungan antara Inara dan Insanul kini tak lagi sebagus sebelumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inara Rusli melalui kuasa hukumnya secara belak-belakan mengungkap bahwa rumah tangga Inara Rusli dan Insanul Fahmi saat ini tidak lagi seharmonis dan sebagus sebelumnya seperti awal-awal pernikahan mereka secara siri. Menurut pengakuan pihak Inara dalam konferensi pers kemarin, Inara dan Insanul kini jarang terlihat berdua. Sejak Insanul berjuang untuk mendapatkan cinta Mawa sang istri sah lagi, Insanul jarang mendampingi Inara. Menurut pihak Inara melalui kuasa hukumnya, langkah Insanul tersebut wajar-wajar saja karena Mawa adalah istri sah Insanul dan mereka masih berstatus sebagai suami istri yang sah. Diakui oleh kuasa hukum Inara bahwa belakangan ini mereka merasakan ada jarak antara Inara dan Insanul, namun mereka juga masih belum mengetahui dengan pasti apakah dugaan mereka itu benar atau tidak. Hanya Inara dan Insanul yang tahu persis. Ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelumnya. Seperti itu. Mereka juga jarang mereka terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu, ya kan, di luar. Itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak, tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu seperti itu. Karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Sejauh ini sih belum, karena kalau toh ada hal yang sifatnya talak, tentu kami pasti tahu. Kuasa hukum Inara juga membenarkan terkait kabar bahwa kini Insanul Fahmi dan Inara tidak lagi tinggal bersama alias tidak lagi serumah. Ia menyebutkan bahwa Inara kini sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk jika memang Insanul ingin melepaskan dirinya karena ia lebih memilih kembali kepada istri sahnya, Wardatina. Inara sudah siap jika Insanul melepasnya. Namun pihak Inara membantah jika Inara dianggap tengah digantung oleh Insanul karena rupanya mereka masih berkomunikasi dan masih bertemu namun tidak lagi semesra sebelumnya. Sebetulnya gejala itu dari mulai akhir Desember. Dari mulai akhir Desember di minggu ketiga, minggu keempat itu memang ada gejala ke sana. Tetapi memang jujur aja Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun. Bila mana memang Insanul harus melepas Inara pun juga sudah siap. Dibilang menggantung sih enggak juga ya. Ya mereka juga pasti masih berkomunikasi. Pasti mereka juga 1-2 sekali pasti masih ketemu. Cuma tidak semesra yang kalau kita bicara November, awal-awal Desember, seperti itu. Sudah mulai, apalagi masuk Januari, saya melihatnya mereka berjalan sendiri-sendiri.
terkait prahara hukum dengan Wardah Tinamawa yang telah melaporkan Inara Rusli di Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan perselingkuhan, pihak Inara Rusli juga masih terus mengusahakan perdamaian dengan Mawa. Namun, di sisi lain, Inara juga mengaku siap jika harus menghadapi putusan yang berat seandainya Mawa tidak mau berdamai dengannya. Seperti ini tanggapan pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya. RJ itu tetap sampai kasus ini mau dilarikan kemana. Misal kalau memang dia sudah naik di P21, kan kita bisa lakukan juga RJ itu di kejaksaan. Jadi sampai kapanpun RJ itu tetap kita upayakan. Artinya gini, RJ itu adalah kita ajukan di Polda. Tetapi kan kita bisa mengupayakan perdamaian di luar Polda sendiri. Ya kan, itu kami yakin insya Allah memang perdamaian itu akan terwujud karena kita kembali bahwa ini mereka adalah suami istri gitu. Saya yakin itu ada jalan keluar. Saya yakin dari awal pun, karena awalnya kan Inara juga tidak tahu bahwa Insanul sudah beristri. Tapi dengan adanya seperti ini, ya lambat laun dia juga siap, dan dia harus siap Inara dengan kondisi yang ada, karena ya biar gimana pun Insanul masih punya istri sahnya yang adalah Mawa. Kalau memang dia mau kembali, itu haknya dia untuk kembali. Gitu. Jadi intinya Inara pun siap. Keinginan Inara sebetulnya mau mempertahankan, tetapi ya kan dengan suatu kondisi-kondisi yang memang nggak memungkinkan, dia juga siap untuk berpisah. Tak hanya itu, kuasa hukum Inara juga menanggapi terkait pengakuan mantan supir Inara dan Virgon sebelumnya bahwa dialah yang mendapatkan CCTV rumah dan diberikan kepada Wardah Tinamawa. Dikatakan oleh kuasa hukum Inara Rusli bahwa sopir tersebut tidak tinggal di rumah Inara karena dia selama ini tugasnya antar dan jemput anak-anak Inara ke sekolah, maka selama ini sang sopir hanya bisa masuk ke lantai 1 rumah Inara dan tidak bisa masuk ke lantai 2 dan 3 rumah tersebut. Karena itu, pihak Inara sendiri tidak tahu mengapa video CCTV tersebut bisa diambil oleh sang sopir. Di sini saya luruskan ya, sopir itu tidak tinggal di dalam rumah itu, dia tidak tinggal di situ. Jadi dia ke lantai 2 dan lantai 3 aja dia tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi dia selama ini cuma di lantai 1 untuk datang menjemput segala macam ya, antar jemput anak-anak segala macam. Dan dia tidak diperbolehkan selama ini untuk naik ke lantai 2 dan lantai 3. Jadi Inara sendiri tidak tahu mengapa itu bisa diambil oleh siapa sopirnya itu. Seperti yang kemarin di BAP. Ya kan? Pertama yang saya simak adalah bahwa selama ini supirnya itu adalah yang gaji adalah V, seperti itu, sampai dengan terjadinya perceraian, sampai dengan sebelum kasus ini adalah ya kan seperti itu. Intinya pasca perceraian juga itu di statementnya dia ya yang saya tangkap di media ya kan, itu adalah digaji oleh V. Seperti itu. Dia pun akhirnya diberhentikan karena adanya dikhawatirkan terlibat dalam adanya kasus yang mengarah kepada Inara. Seperti itu. Artinya bahwa supir ini masih di dalam kekuasaan V. Logika kita begitu. Kenapa? Karena di situ ada gaji yang masih diberikan. Di sisi lain, langkah Insanul Fahmi kini yang lebih memprioritaskan Mawa dalam memulihkan kembali pernikahan mereka yang kini berada di tubir perceraian. Lantas, seperti apa pula sikap hati Insanul terhadap Inara Rusli yang sudah siap dimadu? Akankah Inara digantung oleh Insanul? Benarkah kini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Posisi Insanul yang sebelumnya seakan berada di persimpangan jalan tampak bingung apakah memilih Inara Rusli atau Wardah Tinamawa, kini seakan makin mantap kembali memilih Mawa. Hal itu diungkapkan pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya Tommy Tri Yunanto kepada awak media kemarin.
Ia mengatakan bahwa kini Insanul Fahmi lebih memprioritaskan Mawa. Menurut kuasa hukum Insanul, di ujung prahara ini nantinya kliennya akan memberikan satu solusi yang tepat bagi dirinya. Dan apa yang dilakukan Insanul kini merupakan proses menuju keputusan tersebut. Yang namanya mempertahankan hubungan, status dan lain-lain itu adalah bagian yang namanya sudah terjalinnya hubungan. Itu hal yang menurut saya hal yang wajar ya. Tapi balik lagi, alangkah lebih eloknya yang namanya hubungan suami istri antara Insanul dan Mawa adalah masih terikat hubungan suami istri yang baik. Dan nawaitunya Insanul adalah mau balik dulu ke Mawa. Itu nawaitunya. Nah, perihal lain mengenai Inara, biarkan Insanul yang punya PR bisa menjelaskan, bisa memutuskan, karena dia adalah laki-laki yang harus mempunyai salah satu pendirian, salah satu cara seperti apa dia bisa menyelesaikan masalahnya ini dengan baik. Tentunya hubungan berdua ini harus lebih baik. Mau itu adanya satu keputusan apapun itu harus sama-sama baik. Saya selalu menyarankan seperti itu. Jadi apapun nanti keputusannya, dua-dua orang, baik itu Mawa, baik itu Inara, dua-duanya, atau mungkin memilih salah satu, ya salah satu, dua-duanya pun harus hubungan baik. Jadi yang dipilih sama Insanul itu belum kepada arah siapa, tapi dia akan memberikan satu solusi nanti seperti apa. Namanya satu keinginan ataupun berbagai cara yang dilakukan oleh Insanul, saat ini kita juga nggak bisa ngomong apa-apa ya kan. Apa yang dijadikan satu keinginannya Insanul ini damai dengan Mawa pun dari keinginan pribadi dia, kita hanya memfasilitasi, memberikan satu statement, menguatkan Insanul sehingga apa yang diinginkan dia bisa tercapai ya. Perihal yang lain-lain tentunya ataupun secara pribadi, baik itu nanti Mawa juga nggak mau dan terusnya bagaimana selanjutnya itu juga di luar daripada kendali kita kan selalu kuasa hukum. Tapi balik lagi keinginan Insanul itu murni dari hatinya yang paling dalam, ingin memperbaiki rumah tangganya, ingin balik lagi ke Mawa. Perihal yang lain-lain, persoalan dengan Inara dan lain-lain, itu biarkanlah mereka yang memutuskan sendiri, karena keputusan yang ada di dalam benaknya Insanul sendiri adalah keputusan yang harus betul-betul yang dipilih dia, itu adalah keputusan yang paling terbaik ya kan. Tapi balik lagi, apapun sampai detik ini Mawa masih menutup, Mawa masih belum ada komunikasi, belum ada kepastian, itu biarkan, karena nanti biar publik yang akan menilai. Terkait kabar bahwa kini Insanul dan Inara tidak lagi tinggal serumah, kuasa hukum Insanul Fahmi pun membenarkan hal tersebut. Menurutnya, saat ini Insanul sedang memprioritaskan Mawa, sedangkan Inara sedang memprioritaskan anak-anaknya. Di sisi lain, Inara seakan memahami posisi Insanul di mana hal itu menurut kuasa hukum Insanul menjadi beban moral bagi Inara. Dan fokus Insanul saat ini memang memulihkan kembali hubungan dengan Mawa yang sudah retak. Iya, yang saya dengar seperti itu. Karena saya juga jarang ketemu, nggak pernah, udah lama juga nggak ketemu dengan Inara. Ya saya dengar adalah ini lagi fokus, lagi konsentrasi dengan Mawa. Jadi mungkin Inara saat ini memberikan satu solusi yang baik ya, biar bisa sama-sama fokus gitu kan. Saat ini keadaan Inara juga sekarang lagi fokus ngurus anak, sama proses anaknya. Terus yang kedua, dia juga dalam keadaan Insanul yang lagi ada satu permasalahan dengan Mawa. Tentunya ini menjadi beban juga kan secara moral. Itu satu hal yang pasti dialami oleh seorang Inara ya. Jadi mungkin kita menjaga segala sesuatunya akan lebih baik lagi dan tidak ada friksi baik kepada antara Insanul dengan Inara maupun juga apalagi dengan Mawa, karena sekarang ini kita sedang fokus apa yang menjadi niatan daripada Insanul untuk bisa balik lagi ke Mawa. Di sisi lain,
Pihak Insanul Fahmi mengungkap alasan pihaknya memposting kembali fotonya bersama Mawa dan buah hati mereka. Lantas, apa alasan Insanul melakukan hal tersebut di tengah proses hukum yang ditempuh Mawa atas Insanul? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Aksi Insanul Fahmi yang sebelumnya memposting kembali foto bersama Wardatina Mawa dan putra mereka telah mendapat reaksi heboh dari netizen. Terkait aksi Insanul Fahmi tersebut, melalui kuasa hukumnya yaitu Tommy Tri Yunanto, akhirnya angkat bicara. Kuasa hukum Insanul Fahmi mengatakan tidak ada yang mengajarinya, bahkan mengarahkan Insanul untuk memposting foto-fotonya dengan Mawa. Apa yang dilakukan Insanul Fahmi tersebut merupakan inisiatif Insanul sendiri dan tidak ada yang mendesaknya. Tommy juga mengatakan bahwa Insanul sudah meminta maaf dan melakukan berbagai upaya agar bisa kembali lagi ke istri sahnya, yaitu Mawa. Tapi langkah Insanul Fahmi tersebut hasilnya akan tergantung pada respon yang lahir dari keputusan Mawa. Selain itu, Tommy juga mengungkap upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan oleh Insanul kepada Mawa agar bisa berdamai dengannya. Salah satunya upaya Insanul tersebut adalah dengan menghubungi kuasa hukum Mawa. Akankah upaya keras yang diklaim pihak Insanul ini mampu meluluhkan hati Mawa yang sudah terlanjur kecewa? Inilah penjelasan dari kuasa hukum Insanul Fahmi. Tentunya, nah itu yang harus kita lihat nanti ke depannya seperti apa gitu. Tapi prinsip masalah hati dan masalah bagaimana hubungan antara Insanul dengan Mawa, terus Mawa dengan Insanul dengan Inara, itu biarkan mereka, karena prinsipnya Insanul tuh dia pengen balik dulu ke istri sah. Dia pengen, sampai dia juga sudah menyatakan berapa kali dia sudah memposting, karena memang itu dari dirinya dia. Belum, nggak ada satupun, ini saya garis bawahi, nggak ada satupun yang mengajari atau mengarahkan dia untuk bisa memposting ataupun melihat lagi di IG-nya dia atau di mana. Itu kita juga baru tahu dari media sosial, karena saya juga nggak tahu, sama sekali nggak tahu, karena kita nggak mau ranah pribadi ini dicampur adukan atau dipasukkan kepada orang-orang yang di luar daripada para pihak gitu loh. Jadi menurut saya ini di luar kita. Jadi saya rasa ini salah satu hal yang timbul sendiri dari Insanul, yang perlu kita lihat bahwa dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah melihat berapa memorial dia terhadap Mawa, dan dia sudah dari batinnya juga dia merasa dia tuh masih istrinya, Mawa itu masih istri dia sah gitu kan. Saya kaget juga, saya tahu aja itu pas di media sosial ada postingan di story-nya Insanul. Nah itu juga saya juga kaget, ada foto video dan videonya Mawa dengan Insanul dan anaknya. Itu saya juga kaget dan saya sempat tanyakan, itu emang benar? Iya benar katanya Insanul. Saya tanya langsung, oh gitu ya, tandanya memang benar-benar dari hatinya dia, nggak ada yang orang yang mempengaruhi gitu kan. Ya ini perlu kita hargai dan kita acungkan jempol bahwa seorang laki-laki itu harus sportif, minta maaf, setelah itu berusaha dan upayakan bisa kembali lagi ke istri saja. Tapi balik lagi, semua itu biarkan ini ruang dan waktunya Mawa yang bisa memutuskan nanti ke depannya seperti apa. Karena itu haknya Mawa bisa mau terus atau mau lanjut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen